Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hilaki sa'ah alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi amma ba'du. Ikhwani fillah wal akhwat, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, nashkurullah ala hadhihi ni'matil 'azimah. الآن في هذا الفصل المبارك إن شاء الله لنستمر درسنا باستمرار على قضاء مواد دراسية في مسألة النحو. أرجو منكم جميعا أن تجتهدوا بهذا اللقاء وتستفيدوا منه الفوائد حتى تحصلوا على مهارات هذه اللغة العربية. إخوان والأخوات، أعزنا الله وإياكم، ولا أنسى أن أقول لكم جميعا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sore hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita, dan sampailah kita pada al-liqa'u tsamin, pertemuan yang ke-8 setelah antum melaksanakan imtihan nisful mustawa atau ujian mid semester yang telah antum kumpulkan, dan alhamdulillah hari ini sudah terkumpul di meja dan siap untuk dikoreksi. Pada pertemuan yang dahulu di al-liqa'u sadis, antum sudah belajar tentang pembagian fi'il, aqsamul fi'il bin nadhari ila bunyatihi wa tarkibihi wa bin nadhari ila dzikri fa'ilihi min adami. Ditinjau dari sisi bangunannya, susunannya, dan keberadaan subjeknya atau fa'ilnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan di liqa'u tsamin, pertemuan yang ke-8 tentang pembagian fi'il yang ditinjau dari bin nadhari ila ma'mulihi, dilihat dari sisi objeknya atau penderitanya yang dikenai pekerjaan, ma'mulihi, kemudian min nadhari ila zamani wuqu'ihi, waktu kejadian, kemudian ditinjau dari bin nadhari tasrifihi. Kita akan masuk langsung saja karena insya waktunya sangat terbatas. Hari ini kita langsung masuk dalam pembagian fi'il bin nadhari ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari objeknya, yanqasimul fi'il bin nadhari ila ma'mulihi qismain, laziman wa muta'addiyan. Fi'il ditinjau dari sisi ma'mulihi, objeknya, ada dua jenis. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Kenapa itu fi'il muta'addi? Fi'il lazim yaitu huwa ma yaktafi bi fa'ilihi wa la yahtaju ila maf'ulin bih. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang cukup dengan keberadaan fa'il atau pelakunya saja dan tidak membutuhkan objek. Fi'il lazim adalah fi'il yang cukup dengan keberadaan fa'il atau pelakunya dan tidak membutuhkan objek. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada subjek, predikat, objek. Subjek itu pelaku, predikat itu adalah inti kalimat, objek itu adalah yang dikenai pekerjaan atau penderita. Maka ini pun terjadi pada bahasa Arab. Di sana ada, hanya istilahnya berbeda. Ada fi'il, kata kerja, ada fa'ilun, pelaku, ada maf'ulun bih atau ma'mulun yang disebut dengan objek. Di sana ada fi'il, kemudian di sana ada fa'il, di sana ada maf'ulun bih atau ma'mul yang disebut dengan objek. Nah, ditinjau dari sisi keberadaan objek ini, ada dua jenis dalam tata kerja fil lughatil arabiyyah.
Ada fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan keberadaan objek dan kalimat itu sudah dianggap sempurna. Maka ini disebut dengan fi'il lazim. Sedangkan yang kedua, al-fi'lul muta'addi. Al-fi'lul muta'addi huwa alladhi la yaktafi bi fa'ilihi wa yahtaju ila maf'ulin bihi wahidin au aksar. Fi'il muta'addi yaitu fi'il yang tidak cukup dengan keberadaan fa'ilnya saja, tetapi membutuhkan keberadaan objek atau penderita. Bisa jadi objek itu satu saja, bisa jadi dua. Maka ini yang membedakan, ikhwan. Ringkasnya, lazim itu adalah jenis fi'il yang tidak butuh objek. Sedangkan muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek, baik satu ataupun dua. Istilahnya muta'addi yang membutuhkan objek. Baik, mari kita masuk. Misal dalam kata kerja fi'il lazim, contoh qama yang bermakna berdiri. Qama Zaidun. Dalam bahasa Arab fi'il itu didahulukan, itu yang afdal. Walaupun kalau diutamakan isim, dia akan menjadi jumlah ismiyah. Kalau kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan kata kerja, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah kalimat yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyatu atau kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, di sini kita melihat contoh qama Zaidun. Qama berdiri atau telah berdiri, Zaidun Zaid. Maka cukup kalimat ini dianggap sebagai jumlah mufidah, kalimat sempurna, karena sudah memberikan makna yang lengkap. Zaid telah berdiri, tidak butuh objek, karena berdiri, kata berdiri tidak membutuhkan penderita, objek. Qama Zaidun untuk laki-laki. Kalau wanita misalnya, qamat Aisyatu. Qamat ditambah dengan ta'nis yang menunjukkan pelakunya wanita. Qamat Aisyatu. Aisyah telah berdiri. Nah, kalimat yang lain, kata yang lain, misal nama Ahmadu, nama Yanamu. Untuk fi'il madhinya, nama Ahmadu. Ahmad telah tidur, tidak membutuhkan objek. Namat Aisyatu. Aisyah telah tidur. Hadara Amru. Amru telah hadir. Tidak butuh objek. Kita perhatikan di sini susunan kalimat fi'il dan isim yang disebut dengan fa'ilun. Jalasa ar-rajulu. Laki-laki itu telah duduk. Jalasa ar-rajulu. Laki-laki itu telah duduk. Kata qama berdiri, hadoro hadir, jalasa duduk, nama tidur. Ini adalah contoh-contoh fi'il lazim karena dia cukup dengan keberadaan fa'il atau subjek dan tidak membutuhkan objek. Baik, ini mudah untuk bisa kita pahami, langsung kita terapkan secara aplikatif untuk para mahasiswa, ikhwan dan akhwat. Kalau ada kata yang lain yang tidak membutuhkan objek itu, maka bisa dimasukkan dalam kalimat. Baik, dari ikhwan, mungkin ada yang bisa membuat contoh, boleh dari fi'il yang kita sebutkan, boleh datang dari antum. Alhamdulillah. Naam, tafadhal Ustaz Afandi. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ahsantum. Naam, yang lain min fadlik? Dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi, Masya Allah. Akhar? Naam. Kharaja Naufal. Masya Allah. Kharaja Naufal. Sad. Min fadlik, Mastri, mungkin?
An jalasa Hamzatu. Nah, Hasan. Akhi Naufal ya. Hazina Naufal. Masya Allah. La yang bagi lil mu'min illa an yakuna farihan. An yakuna murihan. An yakuna mujtahidan fi hayatih. Naam. Nah, min fadli ya ki Isa. Nah, fadal. Kataba la kataba muta'addi li'annahu yahtati ila na'am ma'mul ay maf'ulin bih. Kataba itu muta'addi karena dia membutuhkan objeknya. Yang lain fi'ilnya raja'a. Raja'a Isa. Raja'a Isa. Taib. Isa telah pulang, telah kembali. Barakallahu fiik. Nah, min fadli qabla an nadkhul ila majmu'ati min al-akhawati fi faslain allati tastariku bi tariqati an bu'din yang ikut dalam online. Min fadli ukhti Dwi Oktamala bisa menyebutkan contoh dari Mustahidah belum siap. Ukhti, naam, ukhti Dwi Oktamala siap? Gak apa-apa, fiilnya dari yang kita sebutkan. Nama, qama, hadara, jalasa, ja'a, dhahaba, raja'a. Ja'at Zainabu. Ja'at Zainabu. Zainab telah datang. Ahsanti. Min fadli ukhti Weni, tafadhali. Ukhti Weni, fi'il lazim. Hati jumlatan mufidatan min duni maf'ulin bih fi fi'il lazim. Ukhti Weni belum siap? Belum siap Ustaz. Tidak tahu. Oh, belum siap. Naam. La ba'sa. Ukhti Dian Wahyuni, tafadhali. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, qala muta'addi li'annahu yahtaju ila maf'ulin bih. Qala qawlan sadida. Qala qawlan sahihan. Au qala syai'an muhimman. Qala termasuk fi'il yang membutuhkan objek ya. Yang tidak membutuhkan objek. Yang lain misalnya ja'a, roja'a, nama, hazina, baka, menangis. Ya. Bisa diganti? Ustaz. Tafadhali. Nama Mahmud. Nah, nama Mahmudun. Baik, syukran. Ya ukhti Yunia. Ukhti Yunia. Ukhti Yunia, musta'iddah anti? Siap? Naam Ustaz. Tafadhali. Banyak fi'il-fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ayo. Tidak apa-apa, hanya diganti isimnya, diganti fa'ilnya saja. Untuk fi'il-fi'il sudah disampaikan tadi. Ya. Hadara Zaidun. Hadara Zaidun. Naam, sahih. Zaid telah hadir. Syukran. Ukhti Hilmi Azizah, tafadhali. Ukhti Hilmi. Dakhala ar-rajulu. Dakhala ar-rajulu. Dakhala ar-rajulu. Laki-laki itu telah masuk. Naam. Dakhala. La, naam. La, naam. Lazim. Amma ba'da
ba'da fa'il, ja'a ba'da fa'il yumkin al-makan ay al-bayan ay yumkin maf'ul la. Na'am la yaqtatila maf'ulin bi. Na'am la ba'as. Ukhti Balkis, Balkis Zahra, Balkis ghairu musta'iddah. Ukhti Umi Salikah, Ukhti Umi ghairu musta'iddah. Nah, tidak siap, tidak ada nama di sini. Nah, baik, mungkin dari akhwat yang ada di kelas B, ada di kelas B. Dari kelas B ada yang menyampaikan, memberikan contoh untuk fi'il lazim. Nah, min fadlik di Aisyah Ar-Rahmah, tafadhali. Di Aisyah Ar-Rahmah mungkin. Tafadhali. Baka at-tiflu. Naam, ahsanti. Anak kecil itu telah menangis. Ukhti Malika, tafadhali. Ukhti Malika. Raja'a Muhammadun. Naam, ahsanti. Ukhti Labibah, Umairah, Labibah, Umairah, tafadhali. Labibah, asli min fadlik. Labibah, ghairu mawjudah. Ukhti Rahma Effendi, Rahma Effendi, tafadhali. Ukhti Rahma Effendi. Saqata ar-rajulu. Naam, laki-laki itu jatuh. Sahih, barakallahu fiik. Al-muhim, hadha huwa al-bayan anil fi'li al-lazim. Ini penjelasan tentang fi'il lazim secara ringkas. Fi'il lazim yang ditinjau dari sisi keberadaan objeknya ini, maka adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek dan cukup dengan keberadaan fa'il atau pelakunya saja. Baik, silakan untuk mencari contoh-contoh sendiri, kemudian diaplikasikan, diterapkan di dalam penyusunan kalimat sempurna atau al-jumlatul mufidah. Kita lanjutkan sekarang. Al-fi'lu bin-nadhari ila ma'mulihi as-sani wa huwa muta'addi. Fi'il muta'addi, fi'il tidak cukup dengan keberadaan fa'ilnya dan dia membutuhkan maf'ul bih atau objek. Ini banyak sekali fi'il yang kita dapati. Misal, ya, fahima ad-darsa. Dalam contoh ini, murid-murid telah memahami ad-darsa. Fahima fi'il madhi. At-talamidu fa'ilun. Fa'ilun marfu'un di sini karena harokatnya dhammah. Kemudian ad-darsa di sini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul atau objek dengan harokat fathah. Tanda asli maf'ulun bihi adalah fathah. Fahima at-talamidu ad-darsa. Tidak akan lengkap jika dihilangkan maf'ulnya.
Fahima at-talamidu. Murid-murid memahami. Memahami apa? Tidak akan sempurna kecuali ditambah dengan objek. Nah, kemudian contoh yang lain banyak sekali. Misal, Doroba Zaidun kalban. Zaid telah memukul seekor anjing. Nah, hamala at-talibu al-khubza. Hamala membawa, at-talibu murid itu, al-khubza roti. Nah, banyak sekali untuk fi'il-fi'il seperti ini. Silahkan dicari dan disebutkan secara lengkap dengan susunan jumlah mufidahnya, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kita akan mengetahui dengan contoh itu keberadaan yakni fi'il muta'addi. Nah, silahkan sekarang cepat-cepatan dari ikhwan, siapa yang bisa? Man, Masya Allah, tafadhal ya akhi Abdul Muhsin. Karir min fadlik. Nah, yashkuru Muhammadun rabbahu. Muhammad berterima kasih atau bersyukur kepada Rabbnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini adalah musabaqah. Man, yujib bisur'ah. Total tu Qatal tu kalban. Nah, bil haqiqah ya ikhwan, yajuzu lil muslim an yaqtula kalban aswada. Kalban aswada jundun min juludi syaitan wa yajuzu lana an naqtulah, walakin binisbati ila tamallukihi lil ghairi la yajuzu lana an naqtulahu mubasharatan, lakin tab'an idza kana laysa hunaka al malik fa nahnu yajuzu lana an naqtulah. Boleh membunuh anjing hitam itu dari pasukan syaitan, tapi lihat kalau milik tetangga, ya hati-hati, antum berurusan dengan orang. Baik, asal, insya Allah ini, nah binisbati ilal misal faqat. Nah, contoh aja. Min fadlik akhar, talib akhar. Nah, sallaitu salatan nafilatan. Saya melakukan salat sunnah. Nah, sallaitu salatan nafilatan ilail ma'al bayan. Baik, la ba'as. Ustaz Abdandi? Qatalal muslimuna al-musyrikin. Qatala yuqatilu, yaktarifu makna qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu membunuh, ama qatala yuqatilu memerangi. Beda ya, ditambah dengan alif mat, di sini maknanya menjadi fi'il rubai. Qatala memerangi, orang-orang Islam memerangi orang-orang musyrik. Nah, Hasan. Akhi Isa, tafadhal. Banyak membeli, menjual, meminjam, melempar. Nah, Qara'a Isa kitaban. Qara'a Isa kitaban. Ahsan. Nah, qara'a Isa kitaban. Qara'a membaca, Isa sebagai fa'ilun. Nah, kemudian kitaban maf'ulun bih. Ini menunjukkan fi'il muta'addi yang menjadi lengkap sempurna dalam sebuah kalimat dengan keberadaan objek. Ahsan. Baik, dari akhwat mungkin Ukti Weni yang tadi belum. Ukti Weni Dwi Yunitasari, tafadhali. Sekarang fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Yaktubu. Silakan. Yaktub. Fi'il madhi dulu ya, untuk fi'il mudhari nanti. Kataba. Oh gitu. Kataba. Ahmadu Kataba Ahmadu Arrosalata. Ar-risalata. Ar-risalata. Nah, risalah itu surat ya. Kataba Ahmadu ar-risalata. Ahmad telah menulis sepucuk surat. Nah, ar-risalata. Ahsanti. Nah, yang lainnya yang belum nih.
Yang belum. Ada lagi yang lain yang belum nih. Ukhti Balkis. Ukhti Balkis. Ya, Ukhti Balkis. Silahkan. Saya bantu. Fi'il misalnya. Memandang. Nadoro. Yang dulu. Nadoro ya. Fi'il nadoro. Iya. Naam. Ukhti Balkis. Belum siap? Baik. Belum siap. Sekarang Ukhti Isna. Ifatu Ramadhani. Ukhti Isna. Min fadlik hati misalan fil jumlatil mufidah. Tibyanan wadihan an fi'lil muta'addi. Ukhti Isna. Iya. Ukhti Isna, Saidah. Kata dan katibatun akan kita dan katibat. Naam, sahih. Katabat al-katibatu. Katabat al-katibatu kitabatan. Katban. Juru tulis telah menulis tulisan dengan benar-benar menulis. Naam, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Di dalam kitab Muqarrar itu dijelaskan. Setelah kita mengetahui contoh-contohnya, banyak sekali fi'il yang membutuhkan objek. Antum lihat al-af'alul lati tansibu maf'ulain. Ada fi'il-fi'il yang bisa menasabkan dua objek. Ada fi'il yang bisa membuat nasab dua objek. Nasab itu adalah kedudukan yang datang setelah fa'il dengan harokat asli adalah fathah jika dia isim mufrad. Ya. Fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang aslinya sebenarnya adalah mubtada wa khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada dan khobar itu adalah dua kata benda yang menjadi kalimat sempurna. Mubtada wa khobar itu adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari dua isim sehingga menjadi kalimat sempurna. Ya. Misal contohnya al-lissu haribun. Al-lissu pencuri itu, haribun kabur. Pencuri itu kabur. Ini adalah jumlah mufidah, kalimat sempurna yang terdiri dari dua kata, ya, disebut dengan yang pertama mubtada, yang kedua adalah khabar. Mubtada, khabar. Bagaimana kalau dia dimasukkan kepada fi'il muta'addi? Maka antum lihat contoh ra'aitu al-lissa hariban. Ra'ayara melihat, ra'aitu al-lissa hariban. Antum lihat mubtada dan khabar dimasukkan ke dalam fi'il ini ra'aitu, maka dia berubah menjadi maf'ulun bih, maf'ulain, dua objek yang kedudukannya mansubani. Ini duanya mansubun. Naam. Ra'aitu al-lissa hariban. Saya melihat seorang pencuri melarikan diri atau kabur. Nah, yang kedua ada kalimat ar-rajulu naimun. Laki-laki itu tidur. Mubtada, khabar. Coba sekarang tambahkan fi'il sehingga mubtada khabar ini menjadi maf'ul. Ra'aitu ar-rajula na'iman. Kedua-duanya menjadi mansub ya dengan kemasukan fi'il. Dzanantu ar-rajula na'iman. Saya menyangka laki-laki itu tidur. Ra'aitu ar-rajula na'iman.
Nah, di sini fiil-fiil yang bisa masuk menjadikan dua mubtada ini, dua isim mubtada dan khabar ini menjadi mansubun, di antaranya di antaranya dhanna, kemudian ra'a, kemudian alima, kemudian hasiba, qala, za'ama, ja'ala, hab bimakna dhanna, dan banyak contoh yang lainnya. Ta'allama, wajada, awwala, ja'ala, radda, ittakhadha. Nah, dan contoh yang lainnya itu menjadikan dua kata yang terdiri dari mubtada dan khabar menjadi maf'ulun bih. Contoh yang lain sekarang. Dari ini wajib. Boleh, tidak harus satu maf'ul sudah sempurna menjadi kalimat sempurna. Seandainya dia dimasuki dengan dua maf'ul, kedudukan kalau posisinya mubtada dan khabar, ya wajib karena posisi yang awal mubtada dan khabar. Tetapi jika dia cuma satu kata saja pun dia sudah menjadi lengkap. Contoh, alima Muhammadun baitan. Muhammad mengetahui sebuah rumah, ya kan? Tidak apa-apa. Nah, begitu pula jika ada mubtada dan khabar dimasukkan dalam kalimat fi'il ini, maka jadilah dia dua maf'ul yang kedudukannya mansub. Nah, boleh. Bagi akhwat atau ana lihat ikhwannya sudah pernah belajar semua. Bagi akhwat yang baru belajar bahasa Arab, min fadlikunna, kalau antuna mendapati kesulitan, ini silahkan ditanyakan. Tetapi bagi ikhwan yang sudah belajar ini, mohon bersabar. Mungkin penjelasannya terlalu lambat, padahal antum akselerasinya sudah gigi 4 misalnya. Ini kita masuk gigi pertama, pelan-pelan, tetapi untuk murojaah insya Allah. Ana ingatkan ikhwan dan akhwat, ternyata dalam kurikulum ali kita ini, untuk sementara ini, materi an-nahwu was-sarfu, nahwu dan sorof itu cuma sekali-sekali. Nahwu hanya di semester 2, setelah itu tidak ada lagi. Sorof nanti di semester 3, setelah itu nggak ada lagi. Berarti ini sekedar untuk pengenalan. Tetapi pengenalan secara global ini mohon antum kembangkan, antum baca sendiri, kemudian dilanjutkan ke kitab-kitab berikutnya. Ya, bisa antum membeli kitab Mukhtarat, ya, dari Gresik, yang disusun Ustaz Aun Rafiq Gufron Habibullah, kemudian dilanjutkan dengan kitab Mulakhas, atau antum membaca sendiri, browsing di Google untuk melengkapi makrifah pengetahuan antum. Ya, demikian. Jadi walaupun sebagai muqaddimah, pengenalan, ya, tetapi insya Allah bermanfaat untuk mendasari antum. Dan kemarin di share Ustaz Effendi ada link-link untuk bisa melanjutkan belajar bahasa Arab. Ahsan, itu lebih baik dan antum akan bisa mendapatkan ibrah lebih banyak lagi. Apalagi mulai dari awal, mulai dari dasar, antum akan bisa mengembangkan bahasa Arab lagi. Nah, contoh lagi, as-sa'iru at-tariqu wa'ron. At-tariqu wa'ron, jalan itu terjal, menanjak. At-tariqu wa'ron. Coba masukkan fiil yang bisa menjadikan dua objek ini. At-tariqu wa'ron, jalan itu terjal. Wajada Naufal at-tariqa wa'ron. Ahsanta, mubtada dan khabar dimasukkan ke sini. Wajada Naufal, masya Allah. Yakunu nadiran ya ikhwan, hunaka al-muslim, hunaka insanun yadkuru ismahu bimujarradi ismihi faqat. Jarang sekali ada orang yang menyebut namanya sendiri. Ikhwan dan akhwat, sesuatu yang dimiliki setiap orang punya, tetapi dia sendiri nggak pernah memakai, ya ini nama. Antum punya nama, tapi antum nggak pernah memanggil nama antum. Justru yang menggunakan orang
orang lain. Nah, baik, Hasan. Wa hadzal rajul, hadzal akh yadhkuru ismahu la ba'as. Naam, jayyid. La ba'as, jazakallah khair. Naam, wajada Naufal at-tariqa wa'ran. Naufal mendapati jalan itu terjal, mendaki. Naam, sahih. Nah, boleh. Yang lainnya? Ayo cepet-cepetan. Ikhwan, akhwat, ada yang bisa menyebutkan? Ana akan mencatat nama antum yang bisa menjawab dengan cepat. Walau ujian antum kurang baik, nanti insya Allah nilai antum jadi baik. Nah, ya silahkan, yang online maupun yang offline. Nah, fadhal ya akhi Abdul Muhsin yang nggak ikut ujian ini. Oh ikut. Nah, fadhal. Al-mar'atu jamilatun. Nah, ra'aitu al-mar'ata jamilatan. Nah, mubtada wa khabar ya akhi. Ma'rifah. Al-kalimatul ula ma'rifah wa tsani nakirah. Ra'aitu al-mar'ata jamilatan. Nah, ahsan. Baik. At-talibat, para mahasiswi, akhwat, silahkan akhwat. Ra'aitu Ra'aitu al-qissata bil ra'aitu al-qitta jamilan. Ra'aitu al-qitta saqitan, ya ini kucing itu jatuh. Nah, barakallahu fiik. Kitun wa kirdun saqatal kittu bi qadril kirdi. Nah, teman-teman ya. Kitun saqatal kittu bi qadril kirdi. Nah, kucing itu jatuh karena monyet. Ahsan. Talibah ini tadi siapa yang jawab? Mas Muki? Siapa? Rifkiyah. Naam, talibah ukhra. Murid yang lain. Yang online boleh. Yang online silahkan. Yang online boleh juga, yang offline boleh. Hayya. Hitungan kelima, kalau tidak ada kita lanjutkan. Coba ya Ustaz. Silahkan. Ukti, Dian. Ra'aitu al-masjidu jadidu. Ayo, diganti dengan harokat fathah, karena objek aslinya berharokat fathah. Ra'aitu al-masjida jadidan. Nah, al-masjidu jadidun ditambah dengan fi'il ra'aitul masjida jadidan. Ahsanti. Jadi berubah dua objek yang berharokat nasab atau mansub. Naam, ahsan. Yang lain? Udah nggak ada? Nah, siapa ini? Mas Muki? Ja'ala Muhammadun at-tifla jari'an. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. Ini namanya siapa? Hana. Nah, syukran jazilan, walhamdulillah. Keterangan tambahan sebelum kita masuk ke dalam
Jadi sekarang naja yunadi. Dia berarti menyelamatkan. Naja itu sahiban. Menyelamatkan, anja menyelamatkan. Nama ya namu artinya tidur. Kalau menidurkan, nama yunimu. Nama yunimu menidurkan. Ya. Kalau nama tidur, kalau menidurkan berarti butuh objek. Anama Abdul Muhsin ibnatahu, misalnya Abdul Muhsin menidurkan putrinya. Nah, Allahu minkum biman istaraka fi hadhihi dirasah bi tariqati al-wudud bisa lebih jadi ila zamani wuku'ihi fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya, fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya, dibagi menjadi menjadi tiga, madhiyan, mudhari'an, wa amran. Fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya dibagi menjadi tiga, al-fi'lul madhi, wa fi'lul mudhari, wa fi'lul amri. Ada tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Tiga ini kita perhatikan. Fi'il madhi huwa ma dalla ala hudusi syai'in qabla zamani takallum. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian, menunjukkan waktu kejadian sebelum pembicaraan. Sebelum kita berbicara, dia sudah terjadi lebih dahulu. Ini namanya fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, yakni fi'il yang menunjukkan waktu kejadian, yadullu ma dalla ala wujudi syai'in fi zamani takallum au ba'dah. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan waktu, menunjukkan waktu kejadian itu pada saat pembicaraan atau setelahnya. Itu fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris, antum mengenal ada past. Nah, ada bentuk past, yaitu bentuk yang telah berlalu. Kemudian ada bentuk present. Present yang sekarang. Kemudian kalau di dalam bahasa Arab kita mengenal ada bentuk mudhari. Fi'lul mudhari, yakni fi'il yang terjadi sekarang atau yang akan datang. Lebih simpel karena tidak harus dibagi menjadi future dan seterusnya. Naam, ya Ufti? Ada yang disampaikan? Tidak ada? Baik. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan waktu kejadian sebelum pembicaraan. Sudah berlalu. Baik sesaat sebelum ini atau kemarin lusa, pekan yang lalu, bulan lalu, tahun lalu, pokoknya yang sudah terjadi. Mari kita melihat contoh-contoh. Banyak sekali fi'il dan mau nggak mau antum nanti harus mentasrif. Walaupun bukan pelajaran sharaf, antum harus belajar memasukkan fi'il-fi'il ini isnad atau disambungkan dengan domair, dengan domir-domir, karena akan lebih bisa mengenal penggunaannya disertai dengan fa'il yang masuk di dalam fi'il itu. Baik. Nah, sekarang masing-masing ikhwan maupun akhwat memikirkan satu contoh fi'il madhi. Fi'il madhi dan harus tahu artinya. Min fadlih. Naam, dari akhi Isa. Fi'il madhi yang menunjukkan waktu lampau. Nah, udah cepet-cepetan aja, ayo. Man. Nasara yang suruh, nasara menolong. Naam. Kataba menulis. Qala berkata. Nama tidur. Daraba memukul. Masih? Kharaja keluar. Barakallahu fiik. Akhwat? Akhwat? Qala diulangi lagi? Enggak apa-apa. Naam. Yang lain? Yang lain fi'il madhi.
Nah, saya sebutkan sekarang. Hah? Apa? Naam, asa ya'si, bermaksiat. Boleh, nggak apa-apa. Yang lain? Sona'ah, membuat. Naam, ahsan. Sekarang dari saya bahasa Indonesia ya, yang bisa segera menjawab. Sekarang melihat. Naboro. Masya Allah, saking semangatnya ikhwan ini ya. Ya, Masya Allah. Akhwat, sekarang melihat. Ro'a. Nadoro, boleh. Menunggu. Nah, nanti. Kemudian berlari. Haroba, kabur. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian mentelaah. Ittala'a yattali'u. Naam. Kemudian membaca, menulis. Masya Allah. Gusti Balkis, ahsanti. Nah, Masya Allah. Mudah ya. Silahkan melihat kembali di komus dan antum semuanya akan bisa mendapatkan faedah yang banyak dengan menghafal. Innamal ilmu fis sudur wa laisa fis sutur. Ilmu itu di dada, yakni dihafal ya ikhwan. Ya akhwat, untuk kosakata itu sehingga kita akan bisa membaca kemudian memahami maknanya, atau mendengar sehingga kita bisa memahaminya, atau kita bicara dengan menggunakan bahasa Arab ini. Jangan lupa banyak praktek, dihafal, ditambah kosakata. Ya, ini untuk fi'il madhi. Baik. Kiranya dalam fa'ilnya. Fa'ala, fa'alu. Fa'ala, satu, artinya dia melakukan pekerjaan. Fa'ala, dua orang yang melakukan pekerjaan. Fa'alu dengan wawu jamak, mereka banyak orang melakukan pekerjaan. Baik. Kemudian akhwat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, dia wanita satu melakukan pekerjaan. Fa'alata, dua orang wanita melakukan pekerjaan. Fa'alna, mereka jamak niswah, banyak orang wanita yang melakukan pekerjaan. Nah, kemudian fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, kamu satu orang melakukan. Fa'altuma, kamu dua orang melakukan. Fa'altum, kalian laki-laki melakukan. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, kamu perempuan satu, kemudian dua, kemudian banyak. Fa'altu, fa'alna. Fa'altu, saya melakukan. Fa'alna, kami yang melakukan. Baik, ini ikhwan dan akhwat untuk menjadikan kita lebih memahami. Fi'il madhi ditambahkan untuk dengan dhamir-dhamir mutaharikah yang bisa dimasukkan di belakangnya, akan ketahuan siapakah yang dimaksud ini, tobah atau mutakallim yang berbicara atau yang diajak bicara. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya akhi. Lima data akhar tabimaji kalim. Masya Allah. Golabahu an-naum. Naam. Golabahu an-naum. Masya Allah. Dikalahkan oleh tidur dia. La ba'as. La ba'as. Baik, begitu ya ikhwan dan akhwat bagi yang baru mempelajari bahasa Arab hari ini. Nah, silahkan ya. Mungkin satu saja dari ikhwan yang atau bareng ya. Fa'ala fa'na. Nah, Rafiq Munawan. Fa'ala fa'alu. Coba. Naam. 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 Naam.
Fa'altu fa'al. Naam, akhwat bareng. Akhwat bareng coba. 1, 2, 3. Bareng biar nggak malu. Kalau satu orang malu, kalau bareng berani. Yuk. Fa'altum. Fa'altum. Mumtazah. Barakallahu fikunna. Masya Allah. Mumtazah. Hafal semuanya di luar kepala. Masya Allah. Fi'il madhi sudah berakhir. Kita masuk ya ke dalam fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ya, fi'il mudhari. Dia adalah fi'il yang menunjukkan dalla ala khudusi syai'in fi zamani takallum au ba'dah, menunjukkan waktu kejadian saat pembicaraan atau setelahnya, ya. Ini menunjukkan waktu yang sedang terjadi. Wazannya sesuai dengan wazan yang ada. Sebenarnya untuk fi'il sulasi ada 6 sebagaimana kemarin antum telah belajar. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin dhammu dhammin kasratani. Ada 6 wazan fi'il sulasi yang bisa antum praktekkan. Fa'ala yaf'ulu untuk wazan yang pertama. Kita gunakan wazan pertama yaf'ulu. Ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Kemudian taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Kemudian taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Kemudian taf'ulu, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Kemudian af'ulu, naf'ulu. Masya Allah, ini untuk fi'il mudhari. Mengapa harus diisnadkan, digabungkan dengan domair? Agar bisa menggunakannya di dalam kalimat sempurna. Siapakah pelakunya, siapakah fa'ilnya, siapakah mutakallim, siapakah mukhatab atau mukhatabah, ya. Dihafal. Bagi yang ketinggalan, artinya belum pernah belajar untuk susunan seperti ini, nanti bisa japri atau bisa antum melihat di Google atau langsung dalam kitab. Baik, contoh fi'il mudhari, ana menyebutkan fi'il madhi, antum yang menyebutkan fi'il mudhari. Bareng-bareng ya, ana menyebutkan fi'il madhi, antum mudhari'nya. Daraba, yadribu, masya Allah. Jalasa, yajlisu. Kalau jalasa telah duduk, kalau yajlisu kita terjemahkan sedang duduk atau akan duduk. Yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Nadhara, yang duru, sedang melihat. Naam. Kemudian qara'a, yaqra'u, yaqra'u sedang membaca. Kemudian takallama, yatakallamu, sedang berbicara. Intadhara, yantadiru, sedang menunggu. Naam. Akala, yakulu, sedang makan. Doroba, yadribu, sedang memukul. Kataba, yaktubu, sedang menulis. Iktasala, yaktasiru. Qada, yakudu, mengemudi. Qada yakudu, mengemudi. Istaghfara, masya Allah, ini suaranya esna. Istaghfara yastaghfiru. Baik. Kemudian ada lagi syakara, yashkuru, sedang bersyukur. Da'a, yad'u, sedang berdoa, dan seterusnya. Intinya posisi mengapa da'a kok yad'u tidak yad'i, maka ini adalah sima'i, kita mendengarkan dari orang Arab berbicara dan kita melihat di kamus, maka itu sudah dari sononya, ya. Kita hafalkan dan kita terapkan. Baik, fi'il mudhari selesai, kita masuk ke fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'lul amri. Kalau untuk dua fi'il tadi, al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, yang ketiga fi'lul amri. Bukan al-fi'lul amri, tapi fi'lul amri. Naam. Apa itu fi'lul amri? Huwa
ma yutlabu bihi khudusu say'in ba'da zamani taqallum. Apa yang diminta, yang dituntut dengannya itu satu kejadian setelah pembicaraan berupa perintah. Maka fi'il amr itu adalah perintah. Ya, untuk fi'il sulasi dulu kita belajar. Contoh sami'a yasma'u isma'. Kita menyusun fi'il amr dari fi'il mudhari'nya ditambah dengan alif di depannya, ya. Kalau untuk harokatnya disesuaikan dengan ain fi'il di tengahnya. Sami'a yasma'u isma'. Isma', dengarkan. Syakara yashkuru, harokatnya sama dengan ain fi'il, dhamma. Ushkur. Daraba yadribu, idrib. Naam. Fakkara yufakkiru, fakir, pikirkanlah. Nadhara yang duru, ungdur, lihat. Nah, ungdur, lihat. Kata bayak tubuh, uktub. Nah, baik. Nama yanamu, nam. Kok nim? Nam. Baik. Akala yakulu, kul, makanlah. Kul, makanlah. Darasa yadrusu, udrus, belajarlah. Begitu untuk fi'il amr, mudah insya Allah, tidak ada kendala. Tetapi antum juga harus latihan tasrifnya, karena ada beberapa posisi untuk fi'il amr. Untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, mufrad, musanna, jamak laki-laki, mufrad, musanna, jamak untuk perempuan. Ayo kita praktekkan sekarang. Nasara yang suruh unsur. Kalau untuk 1 orang laki-laki, unsur. 2 orang laki-laki, unsura. Banyak, unsuru. Kalau untuk perempuan 1, unsuri. 2, unsura. Banyak, ungsurna. Baik. Unsur, ungsura, unsuru, ungsuri, unsura, ungsurna. Nah, barakallahu fikum. Sekarang saya enggak menyebutkan. Sekarang daraba yadribu, idrib. Coba ditasrif. Idrib, dribu, dribi. Masya Allah, barakallahu fikum. Semuanya bisa. Bagi yang ikut dalam online, insya Allah sambil didengarkan atau melihat pada rekaman, insya Allah akan bisa. Baik, ini fi'il amr. Kita masuk di penghujung pembahasan pada kali ini, yakni al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi. Isim ditinjau dari tasrifnya, ya, bin nadhari ila tasrifihi. Kata kerja ditinjau dari tasrifnya. Yanqasimul fi'lu bin nadhari ila tasrifihi ila jamid wa mutasarrif. Yani fi'il jamid, fi'il yang huwallazi yalzam suratan wahidatan. Suratul madi atau suratul amri. Fi'il jamid yakni fi'il yang mengharuskan adanya satu bentuk saja, yakni fi'il madhi atau bentuk dalam fi'il amr, ya. Yang ini merupakan jamid, bukan fi'il jamid, madhi atau fi'il amr. Ya, contoh yalzam surat al-madhi faqat, yang harus fi'il madhi faqat. Misal laisa. Laisa ini untuk bentuk fi'il madhi, enggak ada fi'il mudhari. Apa arti laisa? Bukan. Nah, bukanlah. Kemudian madama. Selalu atau terus-menerus. Madama, dia selalu fi'il madhi, tidak ada fi'il mudhari. Min akhwati kana. Kemudian diantaranya kariba. Min apa di qaraba. Kariba artinya hampir, tidak ada bentuk mudhari'nya. Kemudian asa. Apa artinya asa? Mudah-mudahan asa tidak ada bentuk fi'il mudhari, dia selalu fi'il madhi, maka dia jamid, tidak bisa berubah, beku. Ya, jamid itu artinya beku,
kaku, beku. Nah, tidak bisa berubah menjadi fi'il mudhari. Dan kemudian hara. Kemudian hara. Ya, harapan juga ini. Semoga ikhlaulaqa. Ya, semoga ini tidak ada bentuk fi'il mudhari'nya. Kemudian ni'mar rajulu anta, engkau sebaik-baik lelaki. Ni'ma ini bentuk fi'il madhi. Wa bi'sa, seburuk-buruk. Bi'sa ar-rajul, misal seburuk-buruk lelaki. Misal. Tapi enggak ada, semuanya baik insyaallah, orang beriman baik. Nah. Kemudian habbada. Habbada. Apa makna habbada? Wow. Sungguh yang terbaik ini, habbada law annani min tullabil ilmi syar'i fi mamlakatil arabiyyati saudiyah. Misalnya habbada, ya sekiranya, atau sungguh sebaiknya, yang paling baik. Kemudian yang lainnya lagi itu termasuk contoh-contoh fi'il yang tidak bisa berubah menjadi fi'il mudhari. Kemudian di sana ada fi'il yang mutasarrif, yang dia bisa ditasrif, ya, di antaranya misal af'alut tamah litasarruf, ada fi'il-fi'il yang sempurna untuk bisa ditasrif. Misal seperti yang antum sebutkan tadi, qoma, kataba, syakara, ya, nama, dia sempurna karena bisa digunakan untuk tasrifan, baik untuk fi'il mudhari, fi'il madhi, dan fi'il amr. Kalau fi'il nakis, ada fi'il nakis. Apa saja itu fi'il nakis? Fi'il nakis, mahwa fi'ilun nakis. Fi'il nakis itu mayati minal madhi wal mudhari faqat. Tidak ada fi'il amrnya. Ya, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada, tetapi tidak ada fi'il amr. Ya. Contoh, misalnya di sini banyak ya, ma bariha, terus menerus, ma angfaka, ya, terus menerus juga, ma fati'a, terus datang, ma fati'a, dia tidak ada fi'il amrnya. Apa fi'il amrnya? Sara yasiru, sara yasiru sir. Baik. Ada fi'il yang tam, yang sempurna untuk ditasrif, seperti yang tersebutkan tadi ya, jalasa, kataba, qara'a, nama, itu adalah fi'il sempurna. Tetapi ada juga fi'il yang tidak sempurna, hanya fi'il madhi, ya, dan fi'il mudhari, tetapi untuk fi'il amrnya tidak, tapi dia masuk dalam yang bisa ditasrif ini. Baik, itu kiranya yang bisa kita pelajari. Ada 3 bentuk, ya, ini yang kita kenal untuk kali ini. Fi'il yang ditinjau dari sisi objeknya ada 2, ya, ini fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kemudian ditinjau dari waktu kejadiannya, ada fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amr. Kemudian ditinjau dari tasrifihi, ada fi'il jamid dan ada fi'il mutasarrif. Na'am, barakallahu fikum. Barangkali dari sini ada yang perlu ditanyakan, kalau tidak kita bisa mengakhirinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan secara khusus bisa mungkin antum tanyakan di grup atau mungkin di Jabri, sehingga kita akan nanti bisa menjelaskan, atau mungkin antum memperluas itu dengan melihat di kitab atau browsing di Google untuk menambah wawasan, sehingga akan lebih bisa bermanfaat. Ingat, bahasa Arab adalah ilmu wasilah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak bisa sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib bagi kita sebagai para pendidik, para pengajar, talibul ilmi, para penuntut ilmu syar'i yang membutuhkan ilmu wasilah, yakni bahasa Arab. Kiranya demikian. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum musyarakatikum wa sabrikum ala hadhihi dirasah. Ala minkum law kana ini khata. Jazakumullah khairan. Silahkan di murojaah. Bagi yang belum mengumpulkan ujian mid semester, ana tunggu. Bagi yang sudah, ana ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada antum semuanya. Nah, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu di Jawa lah.